pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan menangkap ratusan ekor ikan sapu-sapu di saluran air bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Puluhan petugas dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, PPSU dan dinas terkait menangkap ratusan ikan sapu-sapu yang berada di saluran air Bundaran HI, tepatnya di aliran anak kali Cideng, Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil menangkap ratusan ekor sapu-sapu berbagai ukuran. Perburuan ikan yang masuk dalam kategori spesies invasif ini dilakukan setelah viralnya video ikan sapu-sapu berukuran besar di saluran air tersebut. Selain mengganggu habitat air dan merusak infrastruktur tanggul, ikan sapu-sapu juga berbahaya jika dikonsumsi karena mengandung bakteri E. coli, salmonella, serta logam berat. Ambil sampel ikannya, kemudian mengambil sampel airnya, dan memang benar di air itu ambang batas cemarannya melebihi. Kemudian juga ikannya juga mengandung salmonella, mengandung E. coli, kemudian juga ada residu-residu logam-logam berat seperti itu. Jadi, Ratusan ikan yang berhasil ditangkap selanjutnya akan dimusnahkan dengan cara dikubur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan di kawasan Tanah Abang kembali viral. Usai pedagang bakso yang dagangannya dihancurkan kawanan preman, kini seorang sopir bajai juga menjadi sasaran premanisme di depan pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sopir bajai itu mengaku dalam sehari ia menghabiskan uang hingga Rp100.000 hanya untuk setoran preman. Aksi pemalakan yang dilakukan preman terhadap supir bajai terekam penumpang tepat di depan pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan hingga supir bajai mengalah memberikan uang sebesar Rp2.000. Ironisnya, meski hanya Rp2.000 untuk setiap kali menaikkan penumpang, sopir bajai mengaku dalam sehari harus rela kehilangan hingga Rp100.000 sebagai jatah preman. Karena jika menolak, sebagian kaca dan bodi bajainya akan dirusak kawanan preman. Mereka berharap polisi bisa menangani dan mengamankan aksi premanisme ini yang sudah sangat meresahkan. Rasa kalau nggak ada gitu pas lagi nggak punya uang gitu kan ya. Kalau saya pribadi sih belum pernah nggak ngasih gitu ya. Kalau ada penumpang saya kasih lah gitu 2.000 gitu Pak. Sebelumnya, aksi pemalakan dialami seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Bali Tanah Abang. Seorang preman dengan nada mengancam saat meminta jatahnya sebesar Rp100.000. Bahkan, ia tak segan memecahkan mangkok-mangkok bakso milik pedagang. Tak terima dengan aksi ini, korban melapor ke polisi hingga 3 orang diamankan. Hasil pemeriksaan, kawanan preman ini menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkoba jenis sabu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Berdalih numpang duduk sambil ngopi di pos damkar, seorang preman yang mengaku wartawan malah melakukan penganiayaan pada petugas damkar yang tengah piket di Tangerang, Banten. Akibatnya korban menderita luka di pelipis akibat pukulan pelaku. Sambil memaki-maki, pria berkaos kuning ini mengamuk pada seorang petugas damkar Pos Pinang Hidayat yang tengah piket jaga di kota Tangerang. Tak hanya itu, pelaku yang juga mengaku wartawan juga melempar botol mineral hingga melakukan pemukulan dan menyebabkan pelipis mata kiri korban terluka. Akibat kejadian ini, korban dilarikan ke rumah sakit untuk jalani perawatan berupa pemeriksaan CT scan dan observasi. Kejadian berawal saat korban menegur pelaku yang menggunakan pos damkar sebagai tempat untuk bersantai sambil minum kopi. Korban menegur pelaku karena dirinya bertanggung jawab pada pos damkar. Pemukulan yang terjadi di awalnya. Namun semuanya terus berlangsung sampai diupayakan juga dipisahkan oleh petugas kecamatan di area tersebut. Bahkan petugas kecamatan pun hampir juga sama dipukul sama yang bersangkutan. Saat ini korban harus menjalani rawat inap di rumah sakit untuk mengantisipasi trauma pada bagian kepala. Sementara itu, BPBD Kota Tangerang juga sudah melakukan pendampingan setelah korban melapor kejadian pada Polsek Pinang, termasuk laporan balik dari pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Akibat tiang penyangga tak kuat menahan beban, tiang BTS yang tengah dalam tahap pemasangan roboh dan menimpa 2 rumah kontrakan di Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya kedua rumah pun porak-poranda. Dua rumah kontrakan ini porak-poranda pada bagian atap dan dinding akibat tertimpa tiang BTS yang roboh di Jalan Kiai Hasim, Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat. Robohnya tiang dengan diameter 2 meter saat dalam pemasangan ini diduga akibat tiang penyangga yang jadi tumpuan tidak kuat menahan beban hingga patah. Saat kejadian, seorang penghuni kontrakan yang tengah tertidur di ruang tengah nyaris menjadi korban. Sontak, robohnya tiang BTS yang akan dibangun setinggi 32 meter ini membuat warga geger. Ya itu pas di dalam ruang depan, udah. Tiba-tiba roboh aja? Iya, tetap roboh aja. Bapak sempat kena nggak Pak? Enggak sih, enggak kena saya. Sama Bapak gimana sekarang kondisinya Pak? Ya hancur itu lah, Bapak. Akibat kejadian ini, untuk sementara proyek pemasangan tiang BTS dihentikan. Dan kasus ini masih dalam pendalaman petugas Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Jakarta datang ke lapangan Banteng untuk menikmati beragam makanan khas Betawi di hari terakhir acara Lebaran Betawi. Di antaranya ada dodol Betawi. Nah, seperti apa rasanya? Kita nikmati bersama dengan Kea Dela Rosa. Pemirsa, antusiasme warga dalam menyambut acara Lebaran Betawi tahun ini di lapangan Banteng Jakarta Pusat kian meningkat, dan ini hari terakhir Lebaran Betawi diadakan di lapangan Banteng. Dan tentunya kita ingin mengetahui bagaimana antusiasme warga di sini. Yang saat ini di depan saya sudah ada salah satu makanan khas Betawi, yakni dodol Betawi, yang dimana harganya sangat murah nih pemirsa, hanya Rp15.000 hingga Rp100.000 tergantung berat dan juga bentuk dodolnya. Selain itu kita juga ingin mengetahui nih pemirsa detail-detail harganya tuh dan varian rasanya ada apa aja sih? Abang boleh nanya ada rasa apa aja nih Bang? Ini yang rasa original, ada durian, ada ketan hitam, ada ori wijen. Nah, yang paling best seller dan harganya berapa aja nih Bang? Ini yang original harga 15 ribuan satu. Ya. Sama juga, ini juga sama, yang gede 30. Ada yang setengah kilo 50 harganya, terus sekilo 100. Makasih banyak Abang. Nah pemirsa, harganya paling murah Rp15.000, dan di sini kita bisa langsung juga mencoba pembuatan dodol Betawi. Nah di sini nih pemirsa, nih beberapa anak-anak sekolah juga datang menyambut Lebaran Betawi yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta setiap tahunnya setelah acara ataupun Hari Raya Idul Fitri. Yang nantinya juga acara ini merupakan ajang silaturahmi untuk seluruh warga Jakarta dan juga menjadi ajang untuk melestarikan budaya Betawi itu sendiri. Nah untuk pemirsa yang masih belum tahu mau kemana di weekend ini dan juga di tahun depan, langsung saja datang ke Lebaran Betawi di lapangan Banteng Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Dila Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, usai pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Kedua tersangka adalah Bupati Tulung Agung Gatut Sunwibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambang. Operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung menjerat 2 orang. Dari 16 orang yang diamankan dan diperiksa secara intensif sejak pukul 6.50 hingga pukul 23.45 waktu Indonesia Barat Sabtu kemarin, KPK menetapkan 2 orang tersangka, yakni Bupati Tulung Agung Gatut Sunwibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambang. Modus tersangka adalah dengan melakukan pemerasan pada OPD sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar, namun realisasi uang yang sudah diterima baru Rp2,7 miliar. Petugas juga mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diterima oleh Bupati Tulung Agung. Selain itu, barang bukti lain seperti dokumen, barang bukti elektronik, serta beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton turut diamankan. Bersangkutan juga, saudara GWS ini ingin bisa lolos, ya, ketika misalkan ini jadi perkara nih, atau temuan lah, ya, atau temuan.
itu ingin bisa lolos ketika misalkan diaudit, apakah nanti BPK mengaudit gitu ya, atau inspektorat mengaudit. Nah, misalkan loh, kok ini ada sejumlah uang yang diambil dari misalkan pekerjaan yang ada di PUPR tadi. Itu sudah dipersiapkan dengan adanya surat pertanggungjawaban. Pemirsa, antrean haji yang terlalu lama di Indonesia membuat pemerintah mengkaji aturan baru. Kementerian Haji RI mewacanakan war ticket bagi warganya yang sudah memiliki uang untuk keberangkatan haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang sangat diimpikan setiap muslim dan muslimah. Namun lamanya antrean haji yang bisa mencapai 26 tahun membuat warga kesulitan beribadah di saat tubuhnya masih prima. Menanggapi antrean panjang jamaah haji, pemerintah melontarkan pernyataan akan mengkaji kebijakan baru, yaitu skema war ticket. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesiapan dana dan ingin mendapat kesempatan berangkat haji lebih cepat di tahun yang sama. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti nggak perlu ngantri, jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu, namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantri, kan ada yang ngantri sekarang mulai haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon jamaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai melakukan penistaan agama, warga menggeruduk Polsek Malingping dan meminta polisi menangkap seorang wanita pemilik salon di Malingping, Lebak, Banten. Sebelumnya, video aksi tak pantas viral saat pelaku memaksa seorang perempuan bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Kalau maling aku intinya penjara penuh bagi betanya. Dek Yasin di mana, Dek? Video ini merekam seorang pemilik salon, Nur Lela, meminta seorang perempuan yang diduga tetangganya bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Video pun viral hingga membuat warga marah karena dinilai melakukan penistaan agama. Dua orang pelaku segera diamankan Polsek Malingping lalu dilimpahkan ke Polres Lebak. Warga yang tak puas sempat menggeruduk Polres Lebak meminta polisi melakukan tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk menindak tegas, jadi agar jangan sampai terulang kembali. Makanya kita datang ke sini itu untuk mengawal kasusnya agar kasus tersebut ditindak tegas dan tegas-tegasnya. Hingga kini kedua pelaku masih dalam pemeriksaan dan polisi berharap agar warga tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar dan berharap tetap menjaga kondusivitas hingga mempercayakan proses hukumnya kepada pihak kepolisian. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian besi makin memprihatinkan. Pencurian yang disebut rayap besi ini juga menyasar pagar pembatas jembatan sepanjang 50 meter di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Akibatnya jembatan terlihat hanya tinggal rangka dan membahayakan pejalan kaki. Jembatan di kawasan Ancol ini terlihat sangat mengkhawatirkan dan membahayakan pejalan kaki di Pademangan, Jakarta Utara. Jembatan yang jadi penghubung Jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan Lodan Raya nampak seperti tak terawat usai jadi sasaran pencurian kawanan rayap besi. Terlihat railing atau pagar pembatas jembatan hanya tinggal rangka saja. Akibatnya, railing jembatan dengan panjang 50 meter hanya menyisakan kurang lebih dari setengah kondisi aslinya. Warga pun prihatin dan was-was karena hal ini membahayakan apalagi saat malam hari. Warga mengaku merasa tidak aman lagi ketika tengah berhenti untuk menepi sejenak. Ya, udah kelihatan banget niatnya. Dari bautnya udah kelihatan, dicowak-cowak. Kelihatan. Bapak sering lewat sini atau gimana, Pak? Ya, kebetulan kan saya kerjanya di dalam, Mas. Kerja di dalam. Memang setiap hari lewat sini ya, Pak? Aksi kawanan rayap besi sudah berulang kali terjadi, namun
Hingga kini para pelaku masih bebas melakukan pencurian dan belum terendus keberadaannya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, gegara cemburu, seorang pria tewas dianiaya di area persawahan di Wajo, Sulawesi Selatan. Penganiayaan karena cemburu pelaku kepada korban. Seorang pria dianiaya di area persawahan Desa Sapa Belawa, Wajo oleh pria lain. Peristiwa ini mengejutkan warga hingga berdatangan. Namun saat warga akan menolong, korban telah tewas. Korban pria berusia 32 tahun ini dibawa ke rumah sakit. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menangkap pelaku dengan barang bukti senjata tajam. Penganiayaan diawali rasa cemburu pelaku terhadap korban yang dekat dengan wanita kekasihnya. Saat bertemu di jalan, korban dan pelaku terlibat perkelahian hingga penganiayaan. Korban mengalami luka di tubuhnya akibat senjata tajam. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, perkelahian dua remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan menjadi tontonan dan tidak ada yang memisahkan. Para pelaku namun bukan warga setempat. Perkelahian remaja putri di kawasan Jalan Merdeka, Bukit Kecil Palembang di pinggiran bantaran Sungai Sekana, Lamdaro menjadi tontonan kawan-kawannya. Para pelaku saling pukul hingga menjambak bahkan terguling di tanah. Lokasi ini sering menjadi berkumpulnya anak-anak remaja namun bukan warga setempat. Kita sudah menyelidikin, mencari tahu siapa pelakunya, sudah tuh mencari saksi-saksinya, saksinya sudah ketemu, kunci saksinya sudah ketemu dari Kelurahan 27 Ilir. Polisi telah melakukan penyelidikan perkelahian ini karena belum ada laporan terkait keributan ini, polisi belum menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana Taman Bendera Pusaka di Barito, Jakarta Selatan menarik di siang ini. Bagaimana suasananya yang menikmati? Ada Wenda Naura berada di sana. Ya pemirsa, Taman Bendera Pusaka kini dibuka 24 jam. Dan taman ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan wisata untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Karena memang taman ini baru selesai proses revitalisasi dan memang banyak fasilitas-fasilitas terbarunya. Dan memang sejak pagi hari tadi pun terlihat ramai sekali masyarakat yang menghabiskan waktu berlibur ataupun akhir pekannya di Taman Bendera Pusaka ini. Baik untuk sekedar piknik, nongkrong, ataupun untuk berolahraga. Dan kita akan mencoba mengajak berinteraksi langsung dengan salah satu masyarakat yang tengah berlibur di Taman Bendera Pusaka ini. Halo, selamat pagi Ibu. Ibu, maaf mengganggu waktunya, dengan Ibu siapa? Ibu Lucy. Ibu Lucy dari mana, Bu? Dari Bogor. Dari Bogor, jauh-jauh. Ibu memang sengaja untuk berlibur ke sini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman ini, satu kampung, tapi ketemu di sini. Oh, jadi memang sengaja jauh-jauh dari Bogor ya, Bu. Baik, Ibu, ini tadi di sini aktivitasnya ngapain aja, Bu? Ini jalan-jalan, terus makan di sini. Jadi piknik ya, Bu ya. Ibu, kan taman ini sebetulnya baru selesai proses revitalisasi ya, banyak fasilitas-fasilitas baru. Nah, gimana tanggapan Ibu soal taman ini, Bu? Bagus sekali saya rasa. Untuk hiburan orang-orang di sini ya, apalagi saya juga dari luar kota sampai ke sini. Berarti memang menarik ya, Bu ya? Menarik sekali. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya ya, Bu. Iya, itu dia pemirsa, jadi memang Taman Bendera Pusaka ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu libur di akhir pekan. Karena memang selain fasilitasnya masih banyak yang baru, menarik, dan tentunya taman ini gratis dan dibuka selama 24 jam. Dan tentunya di Jakarta juga masih banyak taman-taman lainnya yang dibuka selama 24 jam dan juga secara gratis. Sehingga untuk masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya tidak perlu bingung lagi untuk menghabiskan waktu untuk berakhir pekan di mana, karena memang fasilitas taman-taman di Jakarta ini sudah sangat baik sekali. Dari Jakarta, Wenda Nurafir, Fauzia, iNews melaporkan.
Seorang siswa SMP tewas saat uji coba sains yang menampilkan senapan rakitan di sekolah di Kabupaten Siak, Riau. Korban luka akibat luka parah di kepala akibat senapan meledak di wajahnya. Video ini menjadi rekaman terakhir seorang siswa SMP, Muhammad Akil, saat melakukan ujian praktik sains di sekolahnya di Siak, Riau. Korban yang tengah menampilkan hasil karyanya berupa senapan rakitan tak menduga tiba-tiba meledak. Akibatnya korban mengalami luka parah di wajah dan kepala. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Usai menjalani otopsi, jasad korban dibawa ke rumah untuk dimakamkan keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat pun pecah saat jasad dimakamkan di pemakaman umum Suak Santai, Kampung Dalam. Ini ada sebuah ujian praktikum di sekolah SMP Islamic Center ini, di mana dibagi ke dalam kelompok-kelompok belajar, kelompok ujian, dan saat kemarin adalah hari ujiannya, saat dilakukan praktek dari kelompok-kelompok yang ada, kelompok yang lain sudah selesai melaksanakan presentasi dan pelaksanaan prakteknya, dan tiba giliran almarhum dan kelompoknya melaksanakan praktek, terjadilah kejadian tersebut. Usai kejadian, polisi juga melakukan trauma healing pada siswa di sekolah. Kasus ini juga masih dalam penyelidikan polisi dengan memintai keterangan dari sejumlah siswa dan guru di sekolah. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Berkumpul bersama orang-orang terdekat di hari istimewa seperti hari ulang tahun menjadi hal yang sangat ditunggu siapa saja untuk saling berbagi cerita. Hidangan spesial pun akan disiapkan dengan penuh perhatian untuk menjamu para tamu istimewanya. Setiap orang memiliki cara berbeda merayakan hari istimewa seperti perayaan ulang tahunnya. Perayaan sederhana namun penuh makna pun menjadi hal yang istimewa untuk dilakukan. Salah satunya dengan berkumpul di rumah, memasak dan berbagi makanan dengan kerabat dan keluarga. Salah satu yang dilakukan seorang ibu Agatha Suci yang membuat Intimate di Next Door by Pantry Magic. Dimulai dengan sesi mingle, acara berlanjut ke momen perayaan ulang tahun yang sederhana. Diikuti dengan sesi memasak bersama menggunakan Agatha's Choice dari Oxon yang mudah, aman, dan nyaman. Karena aku masak, terus pastikan semua orang yang masak itu punya preference barang-barang yang mereka pakai di rumah. Nah ini adalah barang-barang yang menurut aku tuh berguna buat aku. Itu jadinya namanya makanya Agatha's Choice gitu. That's the thing, as simple as that. Kalau masak itu simple, tidak harus susah seperti chef-chef yang kita lihat di TV-TV ya. Jadi benar-benar simple, joyful cooking di rumah. Agatha mengungkapkan pengalaman ini menjadi cara berbagi dan menikmati proses memasak sebagai cara mengekspresikan rasa cinta untuk keluarga. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Dila Aulia, iNews melaporkan.